saya menemukan miniatur ladang kebangkitan di Gunung Padang. Nah, itu saya sampaikan di seminar webinar keempat. Nah, jadi Anda adalah peserta pertama yang akan menjadi saksi bagaimana nanti saya di sana mengekspresikan, menceritakan tentang ladang kebangkitan itu. Karena ada cerita tentang setelah kita bangkit nanti, itu ceritanya bagaimana sih? Selama ini kan kita tidak tahu tuh ceritanya gimana. Kita bangkit. Nah, itu ladang miniatur ladang MLK miniatur ladang kebangkitan itu ada di Gunung Padang. Jadi kita dapat gambaran, oh nanti di akhirat itu seperti ini loh. Tapi dasar dari semuanya itu adalah pilar Al-Quran. Karena kita baru bisa bicara begitu karena kita menyamakan Gunung Padang ini dengan pilar Al-Quran. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat, oh ternyata teliti sekali Al-Quran ya mau menceritakan tentang Gunung Padang ini. Nah, maka itu saya perlu cerita provoh tentang bagaimana sih pilar Al-Quran itu. Karena dasarnya dari sana. Saya kasih judul PA di sini. Pilar Al-Quran. Nah, garis besarnya seperti itu. Ada bangun Y, ada bangun X, ada bangun P, ada bangun M. Nah, dia ini dipisah ratusan, puluhan, satuan. Contohnya surah Al-Baqarah itu kan 286. Nah, kalau itu ditulis dalam bahasa Balok, Balok ratusan itu 2 tingginya di daerah ratusan. Nah, itu yang pilar Al-Quran jadi seperti itu dia. Paham ya? Tapi itu sudah tidak ayat Al-Quran ya. Itu adalah bilangan yang ada di Al-Quran. Nah, itu bukan lagi ayat. Ya, jadi Anda jangan menyamakan lagi itu ayat, ada tulisan Arabnya kan situ, tidak ada lagi. Ini sudah bilangannya yang kita gambarkan dalam bentuk balok. Paham? Ya. Nah, itu. Jadi kalau begitu kita bisa melihat Al-Quran itu penulisannya dengan bilangan biji yang enaknya gini. Seperti ini nih. Bilangan biji. Surah Al-Fatihah kan 7 biji dia. Di ratusan, di puluhan nggak ada dia 0. Surah Al-Baqarah 286. Surah Al-Imran itu kan 200. Jadi 2-nya di ratusan saja, di tempat lain 0. Jadi di pilar Al-Quran yang sini 0 dia, nggak ada dia. Nah itulah Al-Quran kalau ditulis dengan bilangan biji seperti itu. Penulisan ayat Al-Quran dengan bilangan biji. Tapi ini diganti dengan pilar. Ya. Nah ini yang menariknya, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, mengapa wahyu pertama turun ke 5? Kenapa nggak 19 langsung? Kan diletakkannya di surat 96 kan? Nah itu bisa dijawab dengan pilar Al-Quran. Dia bikin 5 dulu di 96 itu supaya bangunan ini simetri dia. Agar manusia mewarisi gambar ini. Ini yang jika bangun X. Nah ini yang jadi pintu di pintu nanti di aula Gunung Padang. Jadi jauh-jauh sudah memesankan ada gambar pintu loh di sini. Nah, luar biasa kan? Jadi selama ini kita tidak tahu kenapa Allah kasih 5 dulu dan ditaruhnya di 96 lagi, bukan di surat ke-1. Sudah terjawab mengapa 5. Kalau Anda bertanya mengapa 5, kita sudah bisa jawab. Nah, semuanya ini seperti ini.
gambarannya dari atas. Ini yang bikinnya seorang arsitek ini. Seorang arsitek bikin, waktu itu kita bikin proposal untuk dikirim ke Brunei. Ada ustadz yang ke Brunei, mau ditawarin ke Bolkiah, mau bikin Al-Quran, jadi arsitek yang buat ini. Nah, seperti itu kalau sebesar kan. Jadi di ratusan, di puluhan, bahkan di Bismillahirrahmanirrahim ada dia nih, pilarnya. Ini kalau kita sempat bangun, wah, balasannya surga. Kenapa? Karena bukan payung sewa aja sih dapat makan doa lagi. 100 tahun akan datang kan cuma nyewain payung. Dia dapat rezeki apa Anda dengan dapat pahala? Ini kita dakwah lewat bangunan. Bangun X namanya. Nah seperti ini dia. Terus saya menemukan roda gigi 17 ini ya. Roda gigi 17. Kalau saya gelindingkan, dia pasti membentuk 17 tanda. Karena yang 17 dia. Nah itu saya katakan jarak 17. Jarak 17. Karena roda giginya ada 17. Roda gigi itu satu mukanya di Prambanan. Nah ternyata di daerah Satuan itu ada pilar seperti ini. Daerah Satuan, tadi kan sudah saya terangkan Satuan puluhan. Nah ini kalau saya pertukarkan nih dengan jarak 17, ini jarak 17, kemudian ini juga dengan jarak 17, dia jadi sesuatu yang belum pernah kita temukan di mana-mana. Ini saya namakan bangun Y. Ini ada dalam mata pelajarannya di UIN sana, matematika Islam ada. Nah, sekarang ini saya lagi nulis buku arsitektur Islam. Nah, insya Allah nanti diajarkan di sekolahnya Bu Putri di satu mata pelajaran gitu ya. Udah ada konsep dasarnya arsitektur. Kita memperkenalkan bangunan-bangunan dari dunia lain. Wah, luar biasa kan? Jadi para arsitek itu lihat, wah ini bukan dari dunia sini, bukan manusia yang buat, dari dunia lain saya bilang. Bisa jadi itu dari surga Allah kirimkan lewat Al-Quran kan. Nah, jadi mengenal bangunan dari dunia lain. Nah, jadi saya ingin kenalkan kesalahan arsitektur ini lewat model yang diajarkan Al-Quran. Mana tahu masa datang nanti mereka yang bangun kota baru kan. Nah ini yang X juga melakukan dua juga dia punya penukaran jaraknya 17 menjadilah yang tadi itu. Nah, kalau tadi kan tanpa penukaran kan. Cuma yang menarik ini kan tinggi nih kan, tinggi kan ini. Ini kalau saya bikin ini, tinggi sebelah dia kan. Nah, ini kita temukan di Gunung Hadam. Kenapa pintu ini tinggi sebelah? Ini kan persambungan surat terakhir dengan surat awal itu kan pintu sebenarnya kan. Ada celah di situ kan. Nah ini jadi pintu samping dari aula itu tinggi sebelah. Ini dia. Jadi orang saya gak gampang-gampang menjelaskan kenapa ini tinggi sebelah. Nah, pilar Al-Quran tidak bisa jawab. Nah ini model yang saya bikin dari kayu. Jadi ini pintu bangun X tadi itu kalau dibuka di Gunung Padang terbuka dia. Hasil Pak, ini X kan nggak, lihat Al-Quran nggak ada yang salah ini. Luar biasa. Jadi kalau dia berjalan menggelinding selama 7 hari, berarti dia membentuk
membentuk 7 kali 17 kan, tanda kan, 7 kali 17 tanda ini 119 roda tadi. Dan itu banyaknya Al-Fatihah yang kita baca dalam satu pekan. Keren kan? Anda nggak sadar kenapa Anda wajib sholat 5 waktu. Itu kita sepekan wajib baca Al-Fatihah 119 kali. Nah ternyata kalau saya susun roda itu 22 dia. 22 dia. Nah 22 ini satu bukan di situ. Di pilar tadi. X dan Y tadi, tengah-tengahnya ada pilar P. Nah di sini ada bangun M. 22 juga. Ini kan luar biasa. Kalau ini diameter, kan diameter ini kan, berarti ini kan 22D, 22 diameter. Itu sama dengan 3 kali mengelilingi kan, 3 kali keliling kan. Ketemu kita rumusnya 7 keliling sama dengan 22D. Sehingga keliling itu sama dengan 22 per 7. Nah, artinya rumus 22 per 7 itu adanya dari Al-Quran. Ini kalau kita ceritakan ke anak SD, ke anak-anak anu, luar biasa. Di pilar Al-Quran kita ceritakan. Jangan di PowerPoint. Langsung di pilar Al-Quran kita ceritakan 22 per 7 itu. Pakai bahasa Inggris kah? Pakai bahasa Prancis kah di situ? Nah ini luar biasa. Kan ladang dakwah yang luar biasa. Keren kan? Ada 22. Ini kan dia 10, 10, 5, 1, 8, 8 114 itu surat itu. Itu kalau dibagi 19 habis dibalik, habis lagi 19. Luar biasa kan? Ini kalau saya berjalan dari sini kan 22, 10, 22, 1, 22, 10, 22, 5 habis bagi 7 itu. Seolah-olah di pesan ada tawaf di sini. Luar biasa kan? Luar biasa. Nah itu ternyata saudara, kromosom di inti sel kita itu ada namanya kromosom, banyaknya 22. Kalau Bapak baca buku tentang kromosom di Gramedia ada. Ini penemuannya setelah manusia menemukan mikroskop elektron yang membesarkan 50.000 kali, diteropong bisa membesarkan dia inti sel, ketemu ada 22. Satu kromosom jenis X dan Y. Nah SMA udah belajar ini sekarang. Maka kalau pilar Al-Quran itu dilipat dengan titik M, dia memasangkan 22 dan 22 X dan Y. Maka itu Nabi pulang Isra Mi'raj, dia bilang, aku sok konyong-konyong ketemu dengan Yusuf yang kecantikannya 1/2. Kata 1/2 itu yang mahal. Bagaimana Nabi mengatakan 1/2? Ada bisa bukti enggak? Ini dia hadisnya, Sahih Muslim 134. 1/2 dari ini 1/2 karena yang ini kita pakai bersama-sama. Ini Nabi Yusuf sendiri. Bagaimana enggak wanita-wanita terpotong tangan? Malamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Mengakbarkannya. Luar biasa. Jadi pilar Al-Quran itu bisa cerita kemana-mana nih. Ini kalau saya berangkatkan dia Mi'raj nih, yang tinggal 94. Kenapa? Karena 114 kurang 10 kurang 10. Tapi pulang Isra Mi'raj itu Nabi membawa 94 juga. Apa itu? Allahu Akbar di sholat 5 waktu itu 94. Itu Allahu Akbar di sholat tarawih witir dan Idul Fitri Idul Adha jumlahnya 1786 dibagi 19 94. Ini matematik luar biasa. Bayangkan 7 dan 5 takbir di sholat Idul Fitri Idul Adha ketemu di sini. Berapa tahun kita nunggu itu? Kenapa? Kenapa 7 dan 5?
Ini rumah masa datang. Jadi kalau bikin apartemen kayak gini, karena nanti akan sering banjir. Jadi ada pesan nanti. Banjir terus setiap tahun. Bikinlah apartemen seperti ini. Bahkan itu kalau kita gabung itu dia ada bangun sayap, itu bisa jadi kayak pesawat masa datang. Sudah kita temukan di Biara Al-Quran itu sudah lama sekali. Jadi tinggal masalahnya di generasi mendatang bagaimana membuatnya ini. Bagaimana membuatnya. Setelah saya ceramah diundang oleh anak elektro di UI. Pulang ceramah saya didatangin orang. Paman dari anak yang undang itu. Dan saya pamannya segitu gitu. Ini Bapak tulis ini nggak sekedar tulis kan, untuk benar-benar harus kita bikin kan. Kata dia, di sepanjang Pulau Jawa pantai selatan itu pasir titanium katanya. Untuk bodi pesawat. Kebetulan kan. Kita tunggu aja orang-orang seperti itu kapan dia mau bikinkan ini. Sayang sekali ini sudah sampaikan ke Habibie. Cuman nggak nyambung. Sebelum Habibie jadi presiden. Jadi pilar-pilar Al-Quran sekilas ya, banyak sekali pengembangannya. Dari mana? Dari kata abjad. Bapak Ibu tahu nggak abjad ini dari mana? Dari sini. Alif itu 1, ba itu 2, ja itu 3, dal itu 4. Dari sini. Huruf dahulu itu adalah bilangan. Susunannya seperti itu. Ini apa ini sebenarnya? Ini adalah sistem bilangan biji. 1 di sini, 10 di sini, 100 di sini, 1000 di sini. So, kalau Al-Quran sampai 2 aja ratusannya. Yang tadi kita bikin pakai bilangan. Jadi dasarnya pilar Al-Quran itu adalah dari bobot huruf seperti ini susunannya. 1 sampai 9 ya. 10 udah masuk daerah puluhan. 100 udah masuk daerah ratusan. Ini luar biasa. Tidak ada di pernikahan itu. Itu Al-Quran. Itulah benar Al-Quran. Sekilas. Pertanyaannya kapan sih kita bangun, Pak, Bu? Ya supaya saya sempat melihatnya. Jangan sampai saya udah pulang baru bangun. Kasihan kan? Kalau tidak saya kasih tanda tangan lagi. Itu pilar Al-Quran. Semoga bisa menjadi dasar pemikiran tentang ladang kebangkitan. Jadi ladang kebangkitan ini basicnya TAGC,